Hai teman-teman, pada video kali ini mari kita bahas PKI 1948. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elisa, Fatia, Sepia, Imam, Nona, dan Sugeng. Oke, langsung saja di sini ada latar belakang dari pemberontakan PKI tahun 1948. Berawal dari kondisi politik Indonesia yang masih labil setelah proklamasi kemerdekaan. Pada masa itu, berbagai kelompok ideologi nasionalis, agama, dan komunis saling berebut pengaruh. PKI yang dipimpin Musso bercita-cita mendirikan negara dengan sistem komunis. Situasi ini semakin memanas ketika Musso kembali dari Moskow pada bulan Agustus 1948 dengan membawa gagasan Front Demokrasi Rakyat untuk menyatukan kelompok kiri. Selain itu, kebijakan pemerintah yang melakukan rasionalisasi TNI atau pengurangan jumlah laskar juga membuat banyak pihak kecewa, sehingga PKI memanfaatkan keadaan ini untuk memperluas pengaruhnya. Oke, selanjutnya di sini ada kronologinya. Yang pertama, pada Agustus 1948, Musso kembali dari Moskow ke Indonesia dengan membawa ideologi komunis garis kerasnya. Ia membentuk Front Demokrasi Rakyat untuk menyatukan kekuatan kiri dan menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Nah, yang kedua, pada tanggal 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka merebut gedung pemerintahan, markas TNI, dan pos polisi. Nah, pada hari yang sama, PKI memproklamasikan berdirinya pemerintahan tandingan bernama Republik Soviet Indonesia dengan Musso sebagai pemimpinnya. Nah, yang ketiga itu pada tanggal 19-21 September 1948, pemerintah RI merespon dengan cepat. Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai pengkhianat bangsa. TNI di bawah komando Kolonel A.H. Nasution dan Kolonel Sungkono mulai melancarkan operasi militer. Divisi Siliwangi menjadi kekuatan utama yang ditugaskan menumpas pemberontakan. Selanjutnya nomor 4. Tanggal 30 September 1948, pasukan TNI berhasil merebut kembali kota Madiun sepenuhnya. Gerakan PKI berhasil dipukul mundur dan banyak anggotanya ditangkap. Yang kelima, 31 Oktober 1948, Musso tewas ditembak di daerah Ponorogo saat berusaha melarikan diri dari pengejaran TNI. Dan yang keenam, 19 Desember 1948, Amir Syarifudin, tokoh politik kiri sekaligus mantan Perdana Menteri yang terlibat dalam pemberontakan, dieksekusi setelah tertangkap. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam pemberontakan PKI 1948, yaitu yang pertama ada Musso yang berperan sebagai pemimpin utama PKI dan penggerak pemberontakan dengan tujuan mendirikan Republik Soviet Indonesia. Yang kedua ada Amir Syarifudin Harahap yang berperan sebagai tokoh politik kiri yang mendukung dan memperkuat gerakan PKI setelah lengser dari jabatan Perdana Menteri. Yang ketiga ada DN Aidit yang berperan menyebarkan propaganda dan memperkuat basis politik PKI. Yang keempat ada MH Lukman yang berperan sebagai pendukung ideologi komunis dan tokoh muda yang membantu menggerakkan PKI. Upaya penumpasan dilakukan dengan cepat oleh pemerintah. TNI mengerahkan pasukan, terutama divisi Siliwangi dan pasukan Jawa Timur, untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh PKI. Dalam waktu singkat, Madiun berhasil direbut kembali. Musso tewas ditembak di Ponegoro pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 saat berusaha melarikan diri. Sementara tokoh-tokoh PKI lain banyak yang ditangkap dan dieksekusi, termasuk Amir Syarifudin. Dengan demikian, pemberontakan PKI di Madiun berhasil digagalkan dan Indonesia tetap berada di bawah pemerintahan sah Republik.